Shalom saudara-saudara yang terberkati melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara dan keluarga menikmati kasih dan sukacita di hari Natal tahun ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, kita akan segera mulai mendengarkan firman Tuhan, tapi marilah kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah kami, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi beserta isinya, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur atas segala sesuatu yang baik yang kami alami hari ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lalui. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami bisa memahami kebenaran-Mu dan melakukannya. Ubahkanlah kami dan bentuklah kami seturut kehendak-Mu, agar kami layak dipakai sebagai perkakas yang mulia di dalam rumah-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita percaya bahwa suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus muka berhadapan muka, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saat kita bertemu Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan tidak akan bertanya mengenai prestasi atau pencapaian kita di dunia. Dia tidak akan bertanya berapa banyak jiwa yang telah kita menangkan bagi Dia, atau apa yang sudah kita lakukan dengan karunia dan berkat-berkat yang telah diberikannya. Saya percaya seperti halnya pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus juga akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada kita. Pertanyaan itu adalah Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus Tuhan Yesus untuk mati bagi kita. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya dengan menggenapi rencana Allah untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Roh Kudus telah membuktikan kasih-Nya dengan tinggal di dalam kita sebagai penolong di sepanjang hidup kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Tuhan? Kasih kepada Tuhan adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Begitu pentingnya sehingga Tuhan Yesus menjadikan hal itu sebagai perintah baru yang pertama. Mari kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Kasih kepada Tuhan harus menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kita berdoa, memuji, menyembah, beribadah, dan membaca Alkitab karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan kebaikan, mengampuni kesalahan orang lain, mengendalikan emosi, dan bertobat dari kesalahan kita juga dikarenakan kita mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan begitu penting sehingga apabila kita tidak memiliki kasih itu, maka segala sesuatu yang kita lakukan menjadi kegiatan kosong yang tidak berarti. Bahkan dalam suratnya kepada ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu,
Tuhan Yesus memulainya dengan surat kepada jemaat di Efesus yang menegur mereka untuk kembali kepada kasih mereka yang mula-mula. Mari kita baca Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat di Efesus telah melakukan hal-hal yang luar biasa sebagai suatu gereja. Mereka bertekun di dalam pembelajaran firman Tuhan dan menyingkapkan pengajaran-pengajaran palsu. Mereka sabar dan menderita bagi Kristus serta tidak mengenal lelah. Namun, terlepas dari semua yang mereka lakukan itu, Tuhan mencela mereka karena mereka telah kehilangan api kasih mereka kepada Tuhan. Segala sesuatu yang luar biasa yang telah mereka lakukan merupakan kegiatan kosong apabila tidak dilandasi kasih mereka kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa kasih merupakan hal yang sia-sia. Saudara yang terkasih, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang dingin dan jauh, melainkan Tuhan yang dekat dan ingin memiliki hubungan kasih dengan kita. Saat Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Tuhan meluangkan waktu untuk berjalan-jalan bersama mereka setiap hari di dalam taman. Tuhan berbicara kepada manusia itu setiap hari, sementara mereka berjalan-jalan. Bahkan saat ini, Tuhan menyebut kita sebagai anak-anaknya dan keluarganya. Ini membuktikan bahwa Tuhan adalah kasih. Ia mengasihi kita dan Ia ingin kita mengasihinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, momen Natal tahun ini merupakan saat yang tepat bagi kita untuk melihat ke dalam hati kita secara jujur. Tuhan telah melakukan begitu banyak hal yang membuktikan kasih-Nya kepada kita, termasuk kelahirannya di palungan dan kematiannya di atas kayu salib. Sekarang bayangkanlah apa yang bisa kita jawab saat kita bertemu Tuhan Yesus muka berhadapan muka dan mendengar Tuhan Yesus menanyakan, apakah kita mengasihinya? Apabila selama ini kita masih berdoa, memuji, menyembah, beribadah, dan membaca Alkitab hanya sekedar memenuhi kewajiban kita, atau karena disuruh oleh pendeta, atau bahkan karena kita ingin terlihat rohani, maka jadikanlah momen Natal ini sebagai saat perubahan kita. Marilah kita melakukan segala sesuatunya karena kita mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Kiranya kita semua mengalami perayaan Natal yang dipenuhi dengan kasih dan sukacita bersama orang-orang yang kita kasihi. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan malam ini. Allah yang penuh kasih, Allah yang terlebih dulu mengasihi kami tanpa syarat, kami mengucap syukur bisa mengenal-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami mengucap syukur malam ini telah belajar sesuatu dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan kiranya Engkau menjamah setiap hati yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengubahkan hidup kami. Kiranya kami semua bisa bertumbuh semakin dewasa di dalam hubungan kasih kami denganmu. Kiranya kami bisa layak menjadi mempelai-mempelai-Mu yang kudus. Bapa, malam ini kami berdoa bagi para pekerja-Mu yang berada di ladang misi dan pekabaran Injil. Kami berdoa bagi mereka yang rela mengorbankan segala kenyamanan mereka untuk bisa berada di garis depan dan memenangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Kiranya Engkau memberkati, menguatkan, dan mencukupkan semua yang mereka butuhkan, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kiranya Engkau melindungi keluar masuk mereka dan tempat di mana mereka melayani. Kiranya Engkau memberkati mereka dan keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa memohon mujizat kesembuhan-Mu terjadi bagi setiap saudara kami yang sedang sakit. Kami memohon pemulihan dalam setiap anggota tubuh yang lemah, dan kiranya setiap orang diberikan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat sempurna. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kekurangan.
Tuhan, bukakanlah tingkap-tingkap di langit untuk memberkati saudara-saudara kami. Kirimkanlah burung-burung gagak untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Adakanlah mujizat dan perbuatan ajaib di dalam hidup mereka, agar mereka memuji-Mu dan mempercayai kehadiran-Mu di dalam hidup mereka. Perkuatlah iman dan kepercayaan setiap saudara kami di dalam ujian dan pencobaan yang sedang mereka lalui. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa agar Engkau memberkati kami dengan tidur yang tenang, dilingkupi perlindungan dan damai sejahtera-Mu. Saat kami bangun besok pagi, kiranya kami memperoleh kekuatan dan kesegaran untuk menjalani hari yang baru bersama-Mu. Kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Berkatilah negeri kami dari ujung timur ke barat, dari utara ke selatan. Berkatilah tanah dan perairan di Indonesia. Berkatilah para petani, nelayan, peternak dengan hasil yang melimpah. Berkatilah Indonesia dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.